Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita selepas pembacaan salawat burdah setiap malam Rabu, kita akan mendengarkan nasihat daripada Al-Wali Al-Arif Billah Al-Gutub Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan bercerita dan menasihati kita bagaimana begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan yang karunia-Nya tidak pernah terbatas untuk makhluk-makhluknya, sehingga tidak aneh kalau orang-orang soleh terdahulu mereka mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena karunia Allah yang begitu amat luas. Dan juga Habib Ali akan bercerita bagaimana orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka ini meraih kesuksesan mereka bukan secara instan, akan tetapi melalui proses perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga mereka layak menjadi para aulia Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau Habib Ali akan bercerita kepada kita betapa beruntungnya kita bisa memiliki guru yang bersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kata Habib Ali. Ma'ana Rabb, kita ini memiliki Tuhan la yamil wa la yabjar. Tuhan kita ini enggak pernah bosen sama kita. Kita punya Tuhan gak pernah jenuh sama kita. Wala yaghfal, bahkan kita punya Tuhan kagak pernah lalai dari kita. Wala yanam, kita punya Tuhan gak pernah tidur. Selalu memperhatikan kita, selalu mendengar kita, selalu melihat kita. Wa khazainuhu mal'anah bil khair. Bahkan kata Habib Ali, kita punya Tuhan, perbendaharaan simpanannya itu masih penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disiapkan untuk makhluk-makhluknya, sehingga begitu penuhnya wala yanqusuhal ata, kalau diberikan kepada makhluknya, dibagikan kepada makhluknya, gak berkurang sedikit pun daripada simpanan gudang perbendaharaan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Gala sampai Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah telah berkata di dalam hadisil qudsi, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya seluruh orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang-orang yang akan datang di akhir zaman, wa insakum wa jinnakum, baik itu berupa bangsa manusia ataupun bangsa jin, seandainya dari Nabi Adam dikumpulkan seluruh manusia sampai hari kiamat, dari mulai yang namanya jin diciptakan sampai hari kiamat, gamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di satu dataran hamparan yang luas, fasa'aluni, lalu mereka semua itu yang namanya bangsa jin, bangsa manusia, dari zaman pertama sampai akhir zaman, mereka semuanya meminta dan memohon kepadaku. Maka apa kata Allah? Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan setiap orang permintaannya satu persatu. Ma naqasa dzalika indi illa kama yanqusul makhit idza udkhilal bahr. Dan permohonan yang begitu banyak dari makhluk-makhlukku itu tidak membuat berkurang apa yang ada padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti air yang menetes dari sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan samudra yang begitu luas. Baru setetes daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya dari pertama sampai akhir zaman.
masih banyak lagi berapa tetes daripada lautan samudra karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh kata Habib Ali Habsyi, Al-Faqihil Muqaddam, yaitu leluhur kami yang jadi panutan kami, para Sadah Al-Ba'alawi, yaitu Sadhul Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, balagha martabah aliyah, beliau bisa mencapai yaitu kedudukannya begitu amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasegaf balagal martabah aliyah, begitu juga dengan Faqihil Muqaddam Tsani yang dijuluki dengan Faqihil Muqaddam yang kedua, yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf. Beliau juga sudah mencapai kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah. Talabuha min rabbihim, mereka Syekh Abdurrahman Segaf, mereka Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi telah memohon, meminta karunia dari Tuhan mereka. Wa'atahum iyyaha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permohonan, permintaan tersebut kepada mereka Syekh Abdurrahman Segaf dan Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wa antum, dan kalian semua kata Habib Ali Habsyi, utlubu min rabbikum, minta, mohon kepada Tuhan kalian, yuballighukum ma balaghahum, niscaya kalau kalian memohon dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan kalian, Tuhannya Faqihil Muqaddam, Tuhannya Syekh Abdurrahman Segaf, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kalian kepada kedudukan, kesuksesan, kebahagiaan yang dulu pernah dicapai oleh Faqihil Muqaddam dan Syekh Abdurrahman Segaf. Akan tetapi mereka ini tidak dapat hal tersebut dengan mudah. Habib Ali Habsyi berkata, "Syuf salafana fi talabil asrar hamal thigal." Lihat oleh kalian, renungkan oleh kalian, kita punya leluhur para habaib, mereka ini di dalam yaitu mencari rahasia-rahasianya Allah, rahasia-rahasianya Rasulullah, rahasia-rahasia yang ada pada guru-guru mereka. Hamalul thigal, mereka rela memikul beban yang begitu amat luar biasa beratnya. Wa taqattabu turuq fi talabiha, bahkan mereka rela menempuh jalan-jalan yang begitu amat jauh di dalam yaitu mencapai daripada rahasia-rahasia yang mereka inginkan. Apa yang terjadi ketika mereka mau memikul beban yang begitu amat berat, ketika mereka mau keluar menempuh jalan yang begitu amat jauh? Naluha, kata Habib Ali Habsyi, mereka akhirnya bisa mencapai rahasia-rahasia yang dimiliki oleh para guru-guru mereka. Mereka bisa mencapai rahasianya Rasulullah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sampai dicontohkan kata Habib Ali Habsyi, wa Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, ada satu orang yang terkenal di daerah Gaidun, di daerah Dau'an, Hadramut, seorang masyayikh, bukan habaib. Beliau adalah seorang Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Beliau yang mana orang yang paling dekat dengan Faqihil Muqaddam, sampai-sampai Faqihil Muqaddam mematahkan pedangnya, lalu patahan pedang tersebut ditaruh di mana? Di tabutnya, yaitu di magamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, menandakan bahwasannya seluruh pakaian beliau Faqihil Muqaddam, seluruh imamah beliau Faqihil Muqaddam, seluruh daripada sorban beliau semuanya ditaruh di Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, sehingga orang-orang, para habaib, para masyayikh kalau ingin bertabarruk dengan pakaian Faqihil Muqaddam harus mendatangi daripada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Bagaimana Syekh Sa'id bin Isa bisa mencapai kedudukan yang tinggi tersebut? Beliau sampai kata Habib Ali Habsyi rela salami'ah wa khamsina fajran tahta syibam. Beliau rela jalan dari Dau'an menuju Tarim, sampai beliau ini menempuh jarak yang begitu amat jauh, rela sholat subuh sampai 150 kali di bawah perumahan kota Syibam. Kota Syibam adalah kota yang memiliki bangunan-bangunan yang amat tinggi.
Ini Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi rela sholat subuhnya itu di mana? Di kota Shibam, menandakan bahwasannya beliau berjalan jauh dari Doan, baru nyampe kota Shibam itu waktu subuh. Sampai kapan ke kota Tarimnya? Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi harus rela untuk berangkat ke Tarim, harus rela sholat subuhnya di kota Shibam, karena kata Habib Ali, min kathrati taraddudihi ala sayyidil faqih, dikarenakan saking seringnya beliau bolak-balik dari Dau'an, dari Gaidun untuk sampai ke kota Tarim, tempat tinggal gurunya yaitu Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bahkan ada juga kata Habib Ali Habsyi, leluhur kami, kakek moyang kami, leluhur para Al-Habsyi, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Al-Syaib, yaitu seorang Habib yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang dikuburkan di bawah magamnya Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Ini beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yasir min Al-Husaisah kulla yawm ila Inat. Beliau rela jalan kaki dari kampung tempat beliau tinggal di daerah Husaisah, di bawah kuburannya Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, setiap hari kemana? Ke kota Inat. Wa yusalli subha gafa Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa sih beliau ini jalan kaki dari Husaisah harus melewati Tarim sampai ke kota Inat yang begitu jauhnya? Karena ingin semata-mata bisa sholat subuh di belakang guru kesayangannya, yaitu Fakhrul Wujud Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim. Sehingga nggak aneh kalau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi mencapai kedudukan yang amat begitu tinggi di sisi Allah, keberkahan daripada gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga memiliki daripada cucu-cucu yang menjadi para aulia Allah dari keturunan bangsa Al-Habsyi. Maka kata Habib Ali Habsyi, hu man minnana safar yatlubu syaikhan yaduluhu ala tariq. Tuh perhatikan, beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, pengorbanannya seperti itu. Kata Habib Ali, man minnana safar yatlubu syaikhan yaduluhu ala tariq. Siapa di antara kita yang mau rela berjalan jauh demi mencari seorang guru yang menunjukkan kepada dia jalan untuk sampai ma'rifat kepada Allah, jalan untuk bisa berkenalan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa seperti dulu orang-orang semangatnya? Syuf salafuna al-gharaqdah kabirah fi talabil ulum. Lihat, kita punya leluhur para habaib, mereka rela melakukan dorongan yang begitu berat di dalam menuntut ilmu-ilmu. Akthar min ruqdati ahli zamanina, lebih banyak daripada yaitu dorongan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman kita. Allati lagauha fi talabi dunya, yang mana mereka lakukan di dalam mencari mata pencaharian duniawi. Qala Habib Ali Al-Habsyi fi hadis, di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memotivasi kepada umatnya, utlubul ilma walau bisin, carilah oleh kalian ilmu walaupun harus menempuh ke negeri yang amat jauh, yaitu di negeri Cina. Akasul amar, orang sekarang malah terbalik. Apaan? Galu utlubu dunya walau bisin. Orang zaman sekarang malah kebalik. Ayo cari penghasilan duniawi walaupun harus menempuh jarak jauh sampai ke negeri Cina. Maka kata Habib Ali Habsyi, kita ini beruntung. Kita ini beruntung. Apa beruntungnya? Kita punya guru nggak jauh. Kita punya guru masih ada di sekitar kita. Kita punya guru masih ada pada kita. Guru kita ini bukan guru sembarangan. Guru yang mana nasabnya, keturunannya menyambung jelas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Habib Ali Habsyi, nahnu ya alawiyun, kita wahai segenap para habaib. Beliau berbicara kepada para habaib, murid-murid beliau. Kita nih, kata Habib Ali,
mahad bayakdir wa yusawina, nggak ada seorang pun yang bisa mampu untuk menyamai kita para habaib. Kenapa? Li'annana adlaina bi asyrafil makhluqin sallallahu alaihi wasallam. Karena kita para habaib ternyatakan dengan keturunan yang terulur dan terurai menyambung kepada makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijamin kata Habib Ali Habsyi dengan ucapannya nisbah sahihah, yaitu dengan nasab yang sahih, nasab yang jelas, bukan nasab yang terputus. Dan ini ucapan beliau nisbah sahihah, dengan nisbah yang benar. Su'ila ba'duhum, sampai-sampai ada sebagian alim ulama ditanya, hal syariful jahil afdal au alim ghaira syarif afdal, apakah seorang habaib yang tidak memiliki ilmu agama itu lebih mulia dibanding seorang yang berilmu akan tetapi bukan keturunan habaib? Fagala, maka ulama tersebut menjawab, asy-syariful jahil afdal, yang lebih mulia, yang lebih baik itu adalah seorang habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu habaib nggak ada ilmunya. Kenapa? Kata ini orang, li'annal alim ghairu syarif, karena seorang yang berilmu, seorang kiai, seorang guru yang mana bukan keturunan habaib, idza ughrima ma'ad yugalu alim, apabila itu guru, apabila itu kiai hilang akalnya, dia menjadi orang gila, maka apakah dia disebut orang alim? Enggak disebut lagi sebagai kiai, enggak disebut lagi dengan seorang guru. Yufariqu hadzal wasf, sifat keguruannya, sifat kemuliaan daripada ilmu yang dimilikinya sudah lepas, meninggalkan orang tersebut. Tapi sebaliknya, wasyarif idza ughrima makanuhu yuqalu lahu syarif. Tapi kalau sudah yang namanya habaib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seandainya di mata orang-orang dia seperti orang gila, di mata orang-orang dia seperti orang yang hilang akalnya, akal sehatnya nggak ada, akan tetapi tempatnya, dirinya tetap, kata Habib Ali Habsyi, yuqalu lahu syarif. Tetap itu orang biar dibilang kurang akal, tetap siapa dia? Panggilnya pasti itu Habib. Tetap dipanggil Habib, tetap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yufariqu hadzal wasf, sifat kemuliaan daripada syarifnya, sifat kemuliaan Habibnya gak pernah lepas daripada badannya. Maka doa permohonan Habib Ali Al-Habsyi, Allah yarzuqna mahabbatul awliyal arifin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, yaitu rezeki rasa cinta kepada para aulia, rasa cinta kepada para arif billah wassalihin, rasa cinta kepada orang-orang saleh, wa yanfa'una bi barakatihim, dan semoga memberikan kepada kita semua dari hasil cinta kita kepada mereka keberkahannya para aulia Allah, keberkahannya daripada orang-orang saleh, yang mana di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang belum mendapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan badan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjayakan dakwah guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan segala macam urusan dakwahnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf, dan kita semua tidak diharamkan keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ustaz Wahidi. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan guru kita As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Selalu kita doakan, mudah-mudahan doa yang kita pantulkan malam hari ini khusus buat beliau, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna, sehat wal afiyah, kembali di tengah-tengah umat, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Mustafa Al-Jufri, yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Muhyiddin Ustadz dari Asmari, segenap jamaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, hanya